Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur sampai detik ini Allah Ta'ala masih melimpahkan kita ma'unah dan rahmat. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa berada di majelis ilmu yang insya Allah nanti ditutup dengan sholat berjamaah juga. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Kita juga berdoa mudah-mudahan Allah berkahi umur kita dan bisa disampaikan dan berjumpa di bulan suci Ramadan yang hanya tinggal menghitung hari saja. Perkiraan hari Kamis 23 Maret ini sudah puasa, tapi ya tetap kita menunggu keputusan pemerintah dan juga metode ru'yatul hilal ya. Karena Rasulullah juga menyampaikan itu, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membukakan pintu hidayah untuk kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan kace poso niki seneng napa susah? Seneng biasa napa seneng banget? Umpama enten pengumuman tahun ini khusus jamaah Masjid Al-Akbar boleh nggak puasa, senang napa mboten? Berarti gak senang poso sampean. Hari ini kita akan melanjutkan tentang mengaji kitab Nashaikhul Ibad, nasihat-nasihat penyejuk hati. Sampailah kita di bab 3, makalah yang ke-13. Wal maqalatus salisata asyrata, utawi makalah sing nomor 13, makalah yang nomor 13. Anil Hasanil Basri, dari Hasan Al-Basri. Ini ulama besar ini Pak, tokoh radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Siapa Hasan Al-Basri ini? Wa huwa min akabirit tabi'in, dia adalah pembesar-pembesarnya tabi'in, tokohnya tabi'in. Siapa tabi'in itu Pak? Generasi setelahnya sahabat. Urutannya apa? Nabi, sahabat, tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Bawahnya tabi'in apa? Tabi'ut tabi'in. Bawahnya tabi'ut tabi'in apa?
tabi'ut, tabi'ut, tabi'in. Kalau kita ini apa Pak kira-kira? Termasuk apa nih? Tabi'ut, 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 tabi'ut. Gak mari-mari sampai tabi'in. Karena kan masanya jauh dari Nabi kita ini. Berarti kalau Hasan Al-Basri ini siapa? Generasi ketiga. Berarti dia sempat bertemu dengan sahabat. Sekarang ini Bapak Ibu, kalau ketemu itu selalu minta foto, nggih. Ya memang teknologinya sekarang begitu Pak. Jadi nanti kalau suatu ketika pindah kemana-mana itu diperlihatkan, ini loh, aku tahu foto sampai Pak Muzaki gitu loh. Saya pernah datang ke Samarinda sana, waktu ceramah di Islamic Center itu ada bapak-bapak datang, Pak Yai, loh, Bapak kok kenal saya? Kenal, nggak hanya kenal Pak, saya pernah foto dengan Bapak ini. Jadi dia pernah datang ke Al-Akbar sini, mungkin sholat tarawih atau sholat id, waktu itu saya ngimami, minta foto. Ya, makanya bapak-bapak kalau ketemu saya sama minta foto Pak. Iya. Saya termasuk orang yang beruntung Bapak Ibu. Saya cerita ini ya mudah-mudahan menjadi rasa syukur saya. Saya masih menangi beberapa kiai sepuh yang mereka punya sanad langsung ke pengarangnya. Saya masih menangi dengan guru-guru yang sepuh-sepuh itu, walaupun dulu saya masih kecil. Nah Bapak Ibu, kalau ketemu guru yang punya sanad ini saya kejar dia, karena yang mahal ini sanad ilmunya ini, silsilah ilmunya ini yang sanad. Kalau orang pinter banyak Pak, tapi yang punya sanad jarang. Orang berceramah itu banyak, tapi yang punya sanad jarang. Sanad itu dia punya guru, guru punya guru, guru punya guru, sampai kepada Al-Hasan Al-Basri ini. Atau kalau saya ngaji kitab Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari, maka saya punya guru, gurunya punya guru sampai kepada Imam Al-Bukhari. Kalau saya pernah mengaji kitab punya Imam Syafi'i, saya punya guru, gurunya punya guru sampai kepada Imam Syafi'i. Namanya sanad atau silsilah ilmu. Ini yang tidak bisa dibeli itu. Karena memang harus duduk di majelis Pak. Misalkan jenengan ikut ngaji saya begini, itu berhak nanti kalau sudah hatam kitab ini saya ijazahkan semua, berarti Anda bersanad kepada saya. Syaratnya ngaji ini aktif. Engko ngaji ini ping pisan tok akeh mbolosi njaluk sanad sampean. Sing rugi kula nggih Pak. Ini motivasi upaya giat. Beliau Al-Hasanul Basri ini adalah seniornya tabi'in, tokohnya tabi'in, pembesarnya tabi'in. Dan tabi'in ini mendapat pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, khairukum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah yang semasa dengan aku, pernah ketemu aku, pernah duduk satu majelis dengan aku. Maksudnya siapa ini? Sahabat. Baru kemudian summal ladzina yalunahum. Kemudian era berikutnya siapa? Tabi'in. Dan era berikutnya siapa? Tabi'in. Beliau pernah mengatakan, man la adabalahu, man barang siapa la adaba tidak punya adab, lahu baginya, nggak punya adab itu nggak punya akhlak. Bahasa Jawanya toto kromo. Barang siapa yang tidak punya adab ma'allahi ta'ala, apakah adab bersama Allah?
wa ma'al khalqi, dan adab bersama makhluk. Orang yang tidak punya adab kepada Allah, tidak punya adab kepada makhluk, la ilma lahu, dia dianggap tidak punya ilmu. Tidak punya adab berarti tidak punya ilmu. Ada Pak orang itu pinter Pak, tapi nawang tua nyentak-nyentak. Pinter juara 1, tapi nek wong lungguh dilangkai. Pinter wonge Pak, titele wake tapi meso ae. Orang yang seperti ini dianggap tidak punya ilmu. Adab itu di atas ilmu. Makanya ada kitab namanya Adabul Mufrad. Apa Adabul Mufrad itu? Tata krama manusia, pribadi, semua ada tata keramanya. Nabi itu mulia karena akhlaknya. Kan ada istilah bahwa manusia itu dilebihkan oleh Allah dari yang lain. Wa nufaddilu ba'duna ala ba'din, dan kami lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Dan kelebihan itu banyak Pak. Ada orang diberikan kelebihan ilmunya. Siapa kelebihan ilmunya? Nabi yang pointer itu. Ada Pak. Nabi Sulaiman itu pointer. Ada yang dilebihkan hartanya. Ada yang dilebihkan wajahnya, fisiknya. Siapa? Nabi Yusuf. Ada yang dilebihkan umurnya. Nabi Adam itu 1200 ya. Nabi Nuh 950. Ada yang dilebihkan kekuatan fisiknya, ototnya. Siapa? Nabi Daud alaihissalam. Tapi ada yang dilebihkan akhlaknya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu kalau dibandingkan dari nabi-nabi sebelumnya, apanya Pak? Akhlaknya. Jenengan tinggali kiai-kiai akhlak api-api, Masya Allah. Awak-awak niki sih apa? Belum bisa mencontoh Bapak. Sopan santunnya, adabnya sama orang tua. Kalau ngomong halus tidak pernah menyakiti. Nah saiki mboten Pak. Jadi ini salaman itu bid'ah. Ya opo karepe. Kita itu diajarkan adat ketimuran Bapak Ibu. Kalau ada orang tua amit, permisi Pak, nuwun sewu Pak. Kita diajarkan untuk pandai berterima kasih. Kalau ada kita ditolong sama orang, jangan melihat pertolongannya itu besar atau kecil. Berterima kasihlah. Matur suwun. Kita juga diajarkan titik-titik jaluk sepuro. Nyuwun ngapunten Pak, mohon maaf. Itu kan adab namanya Pak. Saya membayangkan kalau ada orang alim punya sopan santun seperti itu, ya Allah, mulianya Pak dia. Ilmu duwe, adabin duwe. Tapi kalau ada orang alim ngomongnya enak, titelnya ngarep buri, tapi tidak punya adab Bapak Ibu. Nek ngomong kasar, sama orang tua nggak hormat, ngenyean, gendaan, apa mana gendaan itu sudah. Nah iki ana mana Pak? Wis gak duwe ilmu, gak duwe adab pisan. Wis embuh gak ero wis. Orang seperti ini diistilahkan dalam Al-Qur'an siapa? Kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Bapak Ibu, salah satu yang dipelajari dalam konteks adab ini apa Pak? Biasanya kalau dalam perilaku sehari-hari yang berkenaan dengan manusia niki, sing paling sering sampean apa kira-kira? Tomak, rakus. Nek napa-napa rebutan gak gelem ngalah. Jaluk dhisik ae. Ini namanya orang gak punya adab. Kabeh wis antri dek. Moro-moro dhisiki ae. Ya apapun Pak. Apapun itu.
nang kendaraan ono macet ngeten nggih, kuwape wis antri. Dia mau antri karena dia menghormati yang depan. Dia mau antri karena supaya nanti perjalanan itu lancar. Data ono nyewalip teko mburi, wer mentang-mentang montore apik ta apa, larang ta apa. Dia sebenarnya bangga iso nyalipi wong-wong sing antri mau, tapi tidak punya adab. Dan orang yang seperti ini, walaupun ilmunya tinggi, nggak punya adab, katanya Hasan Basri, la ilma lahu, dianggap wong goblok. Understand? Ya Allah, biyen niku kalau nggak ada santri, murid muara ini ku tawadhu teng guru luar biasa, Pak. Tawadhu itu kan memang diekspresikan dengan perilakunya ya. Lian-lian ini kok salaman diambung pisan tok niki mboten diwolak-walik ping 7. Tapi dia izin dulu. Yai, kalau nek ngambung tangan sampean kula walik ping 7 nggih. Ya wis sakarepmu. Niku kula nate kon-kon, budal le. Tukokno sego pecel nang pasar. Nggih, Yai. Dia tidak hanya kepada kiai adabnya, Pak. Termasuk kepada orang banyak ini. Pun berangkat nang pasar sego pecel, antri sego pecel, Pak. Dek ini ku ngarep dhewe wong teko dhisik. Saking sopane sampai didolit mburine. Mas, kula riyen nggih. Oh, monggo, Pak, monggo. Pun didhisikno wonge. Matur-matur mari didolit maneh teko mburine ibu-ibu. Mas, kula ge susu, kula sik nggih. Monggo, Bu. Mundur maneh, Dek. Sampai antri ping 27 lho, Bu. Tutuk antriane dhek. Sego pecel entek. Dadi mulih niku kula ngenteni nang ngarepe omah ngene. Wis arep-arep sego pecel, tak takon, "Endi le sego pecele?" "Ngapunten Yai, telas." "Heh, kon budal subuh mau entek pisan." "Lho lak kare antri." "Nggih Yai, dadi kula niki niku antri teng ajeng piyambak." Lah terus enten tiyang kesusu njaluk supaya dhisik. Nggih kula sumanggaaken Yai. Terus enten antrian malih kesusu kula sumanggaaken sampai 27 Yai. Dadi kula kentekan. Kon iki duwe adab ta goblok sile. Tapi saya bangga dengan dia, Pak. Walaupun mangkel kalau ambek dhek iku. Gak oleh sego pecel aja nih. Tapi orang yang seperti itu mulia di hadapan Allah. Orang yang bisa melihat kemuliaan orang lain itu namanya orang yang beradab. Maka dalam pandangan dia, setiap bertemu dengan siapapun dia anggap orang itu adalah mulia. Iki mesti wong mulya, tak mulyakno. Masih Pak, dak lulus SD Bu, dak duwe titel, tapi nek sampean duwe adab, dianggap dia punya ilmu. Adab itu mengalahkan ilmu, ya Allah. Adab kepada Allah. Ini kan rumah Allah, Pak Bu, nggih? Rumah Allah. Makanya seharusnya kita harus melepas sandal, melepas sepatu. Ini rumah Allah. Adabnya bagaimana di rumah Allah? Jangan beraktivitas kecuali aktivitas yang baik. Nek nggawa handphone ya sing dibuka sing apik-apik tok. Quran, artikel tentang agama, hadis. Ya, kalau berpakaian yang sopan, ini rumah Allah. Itu namanya adab kepada Allah. Makanya setiap tambahnya ilmu semestinya harus tambahnya adab. Ini yang pertama, Pak. Orang yang tidak punya adab berarti tidak punya ilmu. Enten tiyang niku arek cilik mondok suwe, Pak, mondok suwe. Mondoke nggih mondok sing terkenal ngoten niku. 6 tahun mondok niku boyong teko pondok iku, Masya Allah, nek ngomong ambek emak iku nyentak-nyentak. 6 tahun mondok lho gak duwe adab belas iso. Saya itu melihat Bapak Ibu, sebenarnya orang beradab itu pintunya dari mana? Bagaimana cara dia memperlakukan orang tua, itu aja. Baik orang tua kandungnya maupun orang tua gurunya maupun orang tua yang ada di jalan-jalan.
Nek ono arek pinter tapi dia tidak bisa memperlakukan orang tua dengan baik, itu orang anak bodoh itu. Makanya dulu Pak, dulu nek awak-awakan sekolah niku enten guru ini lak sepeda ontelan ngoten nggih. Ngoten niku gak wani murid nyalip guru nih mboten wani. Gak wani belas wedi kualat wis. Sakniki gurune mlaku gawe sepeda ontel. Muridé nggawa sepeda lanang sing kenal pote sing di rontong tong niku. Halo Pak, peng. Gurune sok kaget glondong ngoten gurune. Ada pergeseran nilai. Ya Allah, kula niki bayangaken Indonesia ini kembali kepada masa dulu yang anak-anak mudanya ini penuh dengan adab Bapak Ibu. Rumian Pak, kiai niku nek mboten mucal, misalnya ini sudah disiapkan kursinya disiapkan, tapi gurunya nggak datang, maka santri itu tidak berani meninggalkan majelis, karena ada kursi gurunya. Jadi mereka itu tidak hanya menghormati gurunya, tapi menghormati kursi guru nih. Luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah berkunjung ke Pondok Langitan waktu Yai Fakih masih ada itu. Anak-anak santri itu Pak, jangankan lewat di depan gurunya, lewat ngarepe omahe gurune lho, nunduk. Mosok ngene iki bid'ah rek. Ini kan kemuliaan akhlak toh. Ekspresi kemuliaan akhlak. Masya Allah. Dan kalau kita rasakan Bapak Ibu, indah sekali kalau ada orang punya adab niku, indah sekali. Nek ngomong ku walus ngoten niku. Yang belum bisa kita lakukan itu Pak, ada kiai itu kalau sama bunyai boso, sama istrinya itu boso, kromo inggil. Ada Pak. Guru saya itu kalau sama bunyai terus pundi kabaripun panjenengan sami lujeng sehat saya nggih bunyai, padahal bojone Pak anake pitu padahal sik boso ambek sing wedok. Tumon anak Surabaya boso ambek sing wedok ngoten. Dek mangan Dek. Enggak berani nyuruh bunyai itu enggak berani. Enggak berani Bapak Ibu. Saking sopane kepada anaknya ya boso. Itu kepada orang yang strata sosialnya di bawah dia Pak, apalagi di atas dia. Dan orang yang melihat itu rasanya Masya Allah, kok indah hidup itu. Jadi indahnya hidup itu karena akhlak. Orang tidak berakhlak, hidup di dunia tidak akan indah. Bapak Ibu, maaf, Indonesia sekarang ini nggak butuh wong pinter. Wes kakean wong pinter. Butuh nih Indonesia iki wong sing duwe akhlak. Nomor 2, waman la sobaro lahu. Waman dan barang siapa la sobaro tidak sabar, lahu bagiman, ada orang yang tidak sabar atas apa? Ala tahammulil balaya, tidak sabar menanggung ujian, menghadapi ujian. Sakit gak sabar, tokone sepi gak sabar, usahane bangkrut gak sabar, bojo cerewet gak sabar. Ada orang yang tidak sabar terhadap ujian. Wa adzal khalqi, dan tidak sabar dengan disakiti makhluk. Wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dan tidak sabar menghadapi maksiat. Wa ala adail faraid, dan tidak sabar untuk menjalankan perintah wajib. La dina lahu, dianggap tidak punya agama. Bapak Ibu, tadi ada beberapa kesabaran tadi. Pertama, sabar atas balak ujian. 2, sabar atas disakiti orang, adal khalqi. 3, sabar menjauhi maksiat. 4, 3 ya.
Terus sabar atas menunaikan kewajiban. Orang yang tidak sabar dalam 4 kesabaran ini dianggap dia tidak punya agama. Berarti kalau saya simpulkan Bapak Ibu, sesungguhnya ruhnya agama itu apa? Sabar. Ruhnya agama adalah sabar. Ono khotib ceramah tentang mimbar Pak, khotib ya. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai seorang yang beragama kita harus sabar. Salah satunya sabar apa? Ketika barang yang dicintainya hilang, harus sabar. Ngomongnya enak Pak, sabar-sabar. Mari ceramah mudun sandale ustadz hilang, golek sandal, ngamuk-ngamuk, endi sandalku, tamir ini. Yo pemasjidnya gak aman nih. Jari ini takmir, loh Pak Ustadz katanya tadi suruh sabar. Gak ngono, masalah lagi sandalnya bojoku iki. Oh, alasannya sandalnya bojone. Ngomong sabar ya gampang Pak, prakteknya sing angel. Maaf Bapak Ibu, saya mau tanya, boleh nggak? Di antara 4 tadi, sabar karena ujian, ya sakit, ya bangkrut, sabar disakiti orang, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menjalankan perintah. Niku sing paling abot sing pundi? Menurut sampean? Kan masing-masing punya tingkat keimanan yang berbeda. Jajal kalau pengen ngerti, sabar ujian, sabar disakiti orang, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menjalani perintah. Paling abot sing pundi? Nomor kali disakiti orang. Oh, nggih. Nomor kali napa? Sabar nomor 2 apa? Menjauhi maksiat. Nomor 3 disakit apa? Akhirnya kabeh sampean kok. Masing-masing punya tis yang berbeda-beda. Ada orang itu yang kuat diuji oleh Allah sakit, diuji oleh Allah bangkrut. Tapi nek dinyek tonggo ngamuk deh. Ada dia dihina orang sabar. Kemudian diberikan ujian sakit sabar. Tapi gak gelem sholat. Berarti dia tidak sabar dalam menjalankan perintah. Wongnya senang sholat Pak, tapi korupsi. Enggak sabar menjauhi maksiat. Enten kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Abot pundi Pak? Menjalankan perintah napa menjauhi larangan? Abot pundi Bu? Kira-kira abot pundi? Sampean jawab jujur, abot karo adakno. Di antara keduanya itu paling susah yang menjauhi larangan Pak. Buktinya apa? Banyak orang yang bisa sholat tapi sih maksiat. Gimana betul? Itu maknanya apa? Lebih berat meninggalkan larangan daripada menjalankan perintah. Enten apa betul? Wong ahli sholat tapi selingkuh. Enten bisa menjalankan perintah tapi tidak bisa menjauhi larangan. Memang berat. Berat. Enten pejabat korupsi Pak, dia mikir ngeten supaya korupsi ini duit halal tak gawe umroh ya korupsi ini. Jadi korupsi gawe duit umroh gawe duit korupsi. Orang yang tidak sabar dianggap tidak punya agama. Waman la wara'a lahu, barang siapa la waro'a tidak punya sifat warok, lahu baginya. Apa sifat warok itu Pak? Warok itu mencegah dan menghindar anil maharim, dari hal-hal yang haram, wasyubhat, dan hal yang syubhat. Jadi orang yang mengamalkan warok itu Bapak Ibu, ngapunten sing kadang nggih, misal jenengan luwe wetenge badhe dahar terus mampir teng warung,
Dadak teng warung niku ngapunten Pak sing kata Pak sing dodol iku kelambine seksi ini luar biasa. Masya Allah. Nggawe rok niku dawa sak sikile belekane sak bokong mriki. Orang yang warok ndak akan masuk ke warung itu, Pak. Dia menghindarkan dirinya walaupun dia gak ndelok tapi dia menghindari, milih amane lah. Jadi orang warok itu milih amannya dari maksiat. Terus dia kepingin jagongan nang kampung misalnya, jagongan nang kampung, mungkin gak enak sama tetangga-tetangga, dia ikut nongkrong di situ Bapak Ibu. Terus ternyata tenggene pos kamling niku wong main gaplekan, ada nyetel lagu dangdut koplo. Orang warok tidak akan mendekati itu, dia menghindari. Walaupun dia tidak terlibat di situ, tapi dia milih aman, mengamankan dirinya. Itu namanya warok. Terus dia makan, Bu. Dia tidak sembarangan milih restoran yang nggak jelas, yang syubhat-syubhat itu. Tidak mau dia. Dia milih yang aman. Itu namanya warok. Orang yang tidak bisa membangun sifat warok ini, apa kata Hasan Al-Basri? La zulfalahu ay la martabata lahu indallah. Orang ini tidak punya martabat dan derajat di hadapan Allah. Wabot nggih warok niku Pak nggih. Wabot. Orang yang warok-warok itu Bapak Ibu, kiai-kiai warok itu enggak mau tersentuh dengan tersentuh dengan hal-hal yang sifatnya syubhat. Contohnya Kak, dia tidak mendekati pemerintah. Dia tidak mendekati sesuatu yang menyebabkan hidupnya syubhat. Gak gelem sembarangan Bapak Ibu. Ada satu doa, ada seorang guru Bapak Ibu, kalau dia doanya begini, ya Allah, kalau ada rizki yang aku dapatkan ini haram, ambil hilangkan uang saya. Kalau ada rizki yang masuk ke perut saya ini haram, muntahkan ya Allah. Sampai ngoten dongane Pak. Oleh hati-hati urip niku. Nek angsal rizki ya Allah, duit kula niki haram, sampean ilangaken. Ojo sampai kula damel. Nek rizki niku masuk ke perut saya, jadikan saya muntah. Wani sampean. Ndonga koyo ngono sampean. Nek oleh duit haram lan cepet ilango. Jadi bapak-bapak, wong sing haram sing enak adakno. Wong hati-hati Bapak Ibu. Di awak-awakan iki gak jelas kabeh Pak, mangan duit opo ya Allah. Dia sumbernya dari mana? Wis pokoknya oleh duit, pokoknya oleh duit. Cari wong Surabaya, Mas, dino ngene kok sampean ngomong halal haram. Wong sing ndelok sing haram ayo angel kok sing halal sampean niku. Sing penting oleh duit. Wis gak at-at dari warok at. Dan orang yang seperti ini katanya Hasan Al-Basri tidak akan pernah punya derajat di hadapan Allah. Wala qurbatalahu, dan tidak akan dekat dengan Allah Ta'ala maha luhur Allah. Tidak punya derajat, tidak punya martabat, dan juga tidak punya kedekatan dengan Allah. 3 pesan Hasan Al-Basri. Barang siapa yang tidak punya adab, berarti dia tidak punya ilmu. Barang siapa yang tidak sabar menghadapi ujian, berarti dia tidak punya agama. Yang ketiga, barang siapa tidak bisa warok, tidak bisa menghindari barang haram dan syubhat, maka dia tidak punya martabat dan derajat di hadapan Allah. 3 pesan Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, apalagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Nanti insya Allah ngajinya diganti menjelang berbuka puasa Pak. Ngaji ini loh, kan selama puasa libur kan habis maghrib, tapi diganti menjelang berbuka puasa. Diganti acaranya ngaji ngabuburit, mbopo Kak Roy. Nanti salah satunya adalah membaca kitab Nasoihul Ibad. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang saatnya mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingin bertanya. 1, 2. Lho pun di mic ini, sini kalau mic. Nyuwun tolong.
Pak Yahya Rian terus Mas. Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, Ustaz. Nggih, Pak. Monggo, Pak Yahya. Yang pertama, yang generasi ini, Ustaz. Tentang Generasi. Jadi Rasul, sahabat, tabiin itu yang pertama yang disebut sahabat, mohon penjelasan. Yang kedua, periode itu kira-kira sampai pada berapa abad Hijriah itu. Yang kedua, ada kaitannya dengan ini, ada warok, kemudian ada qanaah, ada zuhud. ada apa? Qanaah dan zuhud. Mohon maaf, terima kasih. Ya. Sahabat itu adalah mereka yang pernah berjumpa dengan Rasulullah walaupun sebentar, dan mereka mengimani Rasulullah. Nek kepethuk tok Pak gak iman nggih mboten sahabat. Mungsuh jenenge iku. Seperti Abu Jahal ketemu gak sama Nabi? Ketemu, tapi kan bukan sahabat. Karena mengingkari Nabi. Jadi orang yang pernah ketemu Nabi beriman kepada Nabi. Ada orang yang sempat bertemu dengan semasa dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu Nabi, Pak. Apa bisa dianggap sahabat? Tidak. Dia akhirnya turun level, namanya tabiin. Siapa namanya? Siapa yang tahu? Salah satunya Uwais Al-Qarani. Itu seorang yang semasa dengan Nabi tapi dalam hidupnya tidak pernah ketemu Nabi. Tapi disebut Nabi bahwa itu adalah orang yang soleh. Masanya sampai kapan generasi Nabi terakhir itu ya? Kalau Nabi ini kan ada Khulafaur Rasyidin, Bapak Ibu. Khulafaur Rasyidin itu siapa? Ya mulai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ada generasi Ali ini bawahnya siapa itu? Punya anak namanya Sayyidina Hasan dan Husain. Itu walaupun kecil tapi sempat bertemu dengan Rasulullah. Ya kira-kira masanya itu antara 100 sampai dengan 120 tahun masa sahabat itu kemudian habis. Ali itu masih punya anak namanya Sayyidina Hasan, kan itu generasinya setelahnya, Pak. Jadi Nabi punya anak Fatimah punya anak Hasan dan Husain, itu masih menangi, dan setiap periode itu kira-kira ya anggaplah 50 tahun, itu 3 periode. Tapi periode yang terakhir kan tidak full. Jadi kira-kira 100 sampai 120 tahun itu masa sahabat hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang begini Bapak Ibu, Nabi saja, Nabi itu kan diangkat menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Kemudian banyak yang masuk Islam setelah itu, termasuk generasi kecil itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu usianya sekitar 60 tahun, Pak, sama dengan usia Rasulullah. Ya sekitar kali 2 berarti 120 tahun. Kira-kira begitu masa sahabat. Tapi syaratnya adalah ketemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Tentang warok dan qanaah, ini beda, Pak nggih. Kalau warok itu benar-benar pembangunan hati ya, sama-sama pembangunan hati, tapi segmennya berbeda. Tapi sama-sama mulia, mulia. Jadi begini, kalau qanaah itu ada di dalam dirinya sendiri, tapi kalau warok itu bisa berhubungan dengan hal-hal yang ada di luar. Qanaah itu neriman itu loh, Pak, neriman. Ya ini kalau dalam pembahasan tazkiyatun nafas, ini dalam bagian bingkai amal-amal yang baik. Ikhlas itu bapaknya, dia punya anak 4. Anaknya ikhlas ini, 1 sabar,
2 syukur, 3 qanaah, 4 tawakal, kan gitu. Nah, warok itu di luar ini, Pak. Warok itu pembangunan hati untuk berusaha mencegah dirinya dari perbuatan yang haram dan syubhat. Kalau qanaah itu kaitannya dengan rasa. Lebih halus mana qanaah sama warok? Lebih halus qanaah. Lebih halus qanaah. Tapi dua-duanya ini dalam frame apa? Ilmu tazkiyatun nufus. Waduh Pak, kalau jenengan punya sifat warok plus qanaah, wis ndak ada orang bahagia lebih bahagia daripada orang ini. Mau dimanapun dia berada, bersama siapapun, kalau sifat-sifat kemuliaan itu ada pada dirinya, aman. Gak peduli gonjang ganjingnya jagat iki apa, dia bisa menguasai dirinya itu. Tapi nek gak sabar, gak qanaah, gak warok, dekek ndiai ruwet tok isine pokoke. Ruwet. Ngaten Pak Yaya nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah titipan pertanyaan dari seorang kawan, Ustaz. Nggih. Dalam ilmu taklim muta'alim, apakah benar jika seseorang yang berpindah ke guru yang baru harus meminta izin terlebih dahulu ke guru yang lama? Iya. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawabannya betul Pak. Ada keterangan itu. Jadi kalau misalkan ini maksudnya guru itu guru yang di majelis itu majelis tetap. Jadi yang dimaksud ngaji di sini itu majelis tetap. Jenengan ngaji teng griya kula, tiap hari ngaji, tiap minggu ngaji terus. Suatu ketika dia kepingin menimba ilmu baru, maka dia dalam etika dan adabnya, adabul murid, adabul muta'alim niku Pak, pamitan, yai kula niki badhe nimbah ilmu malih teng ngene kiai niko, syekh niko, ustadz niko, terus pun yai. Kalau mengizinkan berangkat, gak jangan. Itu bagian dari adab. Kitab Ta'limul Muta'alim ini kitab wajib panduan bagi santri di pondok. Itu betul-betul Bapak Ibu luar biasa. Mengajarkan santri bagaimana sikapnya terhadap guru itu bagaimana. Harus tawadhu, ya, bagaimana cara bicara dengan, salah satunya adalah itu tadi. Ketika dia akan menuntut ilmu lagi, maka guru yang sudah dia berada di majelis itu dia minta pamit dulu, yai kula nyuwun izin sekaligus nyuwun pangestu, nyuwun ridho panjenengan badhe ngaos teng mriku. Ya ini monggo Mas, budal, gak budal. Itu hebatnya Ta'limul Muta'alim. Kitabnya saiki gak payu. Jarang dibuka, jarang dibaca, jarang dikaji. Makanya kemarin itu saya ketika diminta untuk mengajar ini Bapak Ibu, saya ingin nanti mengajar yang kitab-kitab lawas-lawas yang mungkin lupa tidak buka lagi. Termasuk nanti kalau sudah hatam ini Bapak Ibu, ini di dalam kitab sini kan ini kumpulan kitab Pak. Sebenarnya kitab Nasoh itu tipis, hanya segini saja kitabnya. Yang lain ini campuran, saya bendel jadi satu. Di dalamnya sini ada Ta'limul Muta'alim. Nanti kalau sudah hatam itu, saya mau baca itu. Cek kapok sampean. Cek kapok sampean. Boten, cek ngerti. Ada adab itu. Luar biasa. Itu salah satu sampaikan tadi. Pindah guru, pamit kepada guru yang lama. Luar biasa. Makatan para rawuh, karena sudah adzan Isya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.